Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan Om Swastiastu. Sebelumnya, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang peran tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian mampu menganalisis peran tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965 dengan cermat dan penuh semangat dan dapat menunjukkan sikap rela berkorban, saling menghargai, dan cinta tanah air. Tokoh nasional yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Bung Karno, begitu ia disapa, merupakan tokoh intelektual karismatik yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Jasa Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui orasinya, Soekarno mampu membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sosok dan peran Bung Karno telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kepeloporan dan kepemimpinan Bung Karno bersama sejumlah pemimpin dunia yang lain dalam pembentukan gerakan non-blok serta gerakan dan solidaritas Asia Afrika. Bung Karno mengeluarkan komando untuk membebaskan Papua dari tangan Belanda yang terkenal dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Bung Karno memiliki idealisme dan komitmen yang amat kuat pada nasionalisme dan persatuan bangsa, kedaulatan negara, serta kemandirian sebagai bangsa yang merdeka. Sejak dari pembentukan bangsa, pencapaian kemerdekaan, sampai dengan dijalankannya proses tanpa henti dari pembinaan negara dan bangsa, Soekarno memainkan peran utama. Namanya akan tetap abadi dalam ingatan sejarah bangsa Indonesia. Adapun kalimat yang sangat terkenal oleh Insinyur Soekarno, "Bermimpilah setinggi langit. Apabila kau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Dan banyak sekali kutipan ataupun kalimat Insinyur Soekarno yang sangat memotivasi hingga sekarang. Tokoh selanjutnya, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau dikenal dengan nama Bung Hatta adalah salah satu seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta adalah seorang pejuang. Beliau mendapat gelar sebagai pahlawan, proklamator, negarawan, ekonom, dan juga menjabat sebagai wakil presiden. Beliau bersama dengan Soekarno berperan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Hindia Belanda dan kemudian memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta sangat gemar membaca buku, bahkan mencintai buku. Beliau adalah satu pemikir terhebat yang dimiliki Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Sosok dan peran sejarah yang penting dari Bung Hatta antara lain menyampaikan pikiran dan pidato yang mengubah sejarah, antara lain Pidato Indonesia Merdeka pada tanggal 22 Maret 1928, Pidato di lapangan Ikada 8 Desember 1942 yang membakar nasionalisme rakyat Indonesia serta pemikiran utama tentang demokrasi, ekonomi, dan koperasi.
Muhammad Hatta adalah orang yang peduli terhadap kepentingan rakyat dan juga ahli diplomasi. Dia selalu mengambil keputusan yang terbaik untuk negara Indonesia. Kontribusi Bung Hatta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar di Den Haag, negeri Belanda. Rakyat puas dengan hasil KMB karena akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Hatta pun mewakili Indonesia saat pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda. Selanjutnya, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tercatat sebagai Panglima Tentara sekaligus Jenderal Republik Indonesia pertama termuda yang ada dalam sejarah. Jenderal Besar Sudirman merupakan pahlawan yang pernah berjuang untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajahan. Dalam lingkungan militer, Jenderal Sudirman merupakan sosok yang mampu menjadi pendingin dan pemberi semangat dalam kepentingan pasukannya dari ancaman bangsa Barat. Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini. Nama Sudirman semakin menonjol pada waktu memimpin pasukan untuk mengusir sekutu dari Ambarawa. Pada saat terjadi agresi militer Belanda II, Jenderal Sudirman memimpin langsung pasukannya bergerilya melawan Belanda. Tahukah kamu, Jenderal Sudirman terpaksa ditandu saat melakukan perang gerilya karena tengah sakit. Jenderal Sudirman berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Jenderal Sudirman berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan segala kekurangan keadaan pasukan dan melemahnya kesehatannya. Namun, rasa cinta terhadap bangsa Indonesia yang merdeka memicu semangatnya untuk tetap berjuang dalam keadaan apapun. Mr. Muhammad Rum. Mr. Muhammad Rum dikenal sebagai seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Beliau juga sangat berjasa dalam mempertahankan dan memperjuangkan pengakuan Indonesia di dunia melalui sejumlah perjanjian dan konferensi. Peran-peran penting yang diikuti oleh Muhammad Rum adalah menjadi delegasi di Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 dan Perjanjian Renville pada 1948. Pada tahun 1949, Rum dipercaya untuk menjadi pemimpin dalam perundingan antara Dr. Jan Herman van Rooijen dari Belanda dengan dirinya. Kemudian, perundingan ini disebut Perjanjian Rum-Rooyen atau sering disebut Rum-Rooyen. Kegigihan Rum dalam berdiplomasi menguntungkan pihak Indonesia dan dianggap membuka jalan kepada KMB. Hingga akhirnya KMB diselenggarakan dan Rum menjabat sebagai wakil delegasi dari Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani, beliau lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah. Beliau mengawali karir militernya dengan pangkat sersan dengan mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang dan secara lebih intensif di Bogor. Torehan prestasi telah diraihnya di masa Perang Kemerdekaan. Ahmad Yani berhasil menyita senjata Jepang di Magelang. Setelah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk, dia diangkat menjadi komandan TKR Purwokerto. Sejak awal karirnya di TNI, Jenderal Ahmad Yani banyak menerima penugasan tempur untuk melawan Belanda dan gerakan-gerakan pemberontakan di Indonesia. Gerakan pemberontakan di Indonesia sebagai seorang prajurit yang setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau memegang teguh doktrin militer dan sangat antipati terhadap gerakan-gerakan separatisme di Indonesia. Beliau banyak berperan baik secara tidak langsung maupun langsung terlibat dalam penumpasan gerakan separatisme di Indonesia.
pada tahun 1962. Jenderal Ahmad Yani diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat. Ahmad Yani gugur sebagai pahlawan revolusi setelah ditembak di depan kamar tidurnya pada tanggal 1 Oktober 1965. Jenazahnya kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur bersama dengan jasad 6 perwira lainnya. Jenderal TNI Gatot Subroto. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto lahir di Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah, 10 Oktober 1907. Jenderal Gatot Subroto dikenal sebagai tentara yang aktif di 3 zaman. Dia pernah menjadi tentara Hindia Belanda atau KNIL, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. Beliau terlibat dalam penumpasan semua pemberontakan di tanah air, mulai dari PKI, Madiun, 1948, DITII, dan PRRI Persemesta. Ia dianugerahi gelar tokoh nasional atau pahlawan kemerdekaan nasional. Gatot Subroto adalah tentara asli Indonesia. Dharma baktinya kepada nusa dan bangsa ia tunjukkan dengan prestasi yang luar biasa. Pada tanggal 11 Juni 1962, Gatot Subroto wafat pada usia 54 tahun akibat serangan jantung. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal atas jasa-jasanya dan perjuangannya. Laksamana Madya TNI Yos Sudarso. Laksamana Madya TNI Yos Sudarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada 24 November 1928. Laksamana Madya TNI Yos Sudarso bertugas di Angkatan Laut pada 2 zaman. Ia bertugas sejak masa pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan. Laksamana Madya TNI Yos Sudarso gugur dalam pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Ia meninggal ketika melaksanakan operasi rahasia untuk menyusupkan sukarelawan ke Irian menggunakan KRI Macan Tutul. Pertempuran ini terjadi setelah Insinyur Soekarno mencetuskan operasi Trikomando Rakyat atau disebut dengan Trikora di Yogyakarta 19 Desember 1961 yang bermaksud merebut tanah Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Upaya mempertahankan kemerdekaan, mereka yang mempertahankan kemerdekaan tidak hanya datang dari kalangan sipil dan tentara saja. Salah satu tokoh yang berjuang mempertahankan kemerdekaan NKRI adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan salah satu ulama yang mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki peran dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Antara lain, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 17 September 1945, beliau mengeluarkan fatwa jihad yang berisikan ijtihad bahwa perjuangan membela tanah air sebagai satu jihad fisabilillah. Fatwa ini merupakan bentuk jawaban dari pertanyaan Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam pada tanggal 22 Oktober 1945. PBNU akhirnya mengeluarkan sebuah resolusi jihad sekaligus menguatkan fatwa Jihad Rais Akbar NU Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Isinya adalah menyuruh kepada bahwa wajib hukumnya berjuang mempertahankan NKRI yang gugur dalam medan perang dianggap sebagai syahid fisabilillah. Ismail Marzuki. Ismail Marzuki dilahirkan di Jakarta. Ismail Marzuki berasal dari keluarga seniman. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulannya lah
yang menanamkan perasaan senasib dan sepenanggungan terhadap penderitaan bangsanya. Ketika RRI dikuasai Belanda pada tahun 1947, misalnya Ismail Marzuki yang sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ketika RRI kembali diambil alih Republik, ia baru mau kembali bekerja di sana. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa, antara lain Rayuan Pulau Kelapa 1944, Halo Halo Bandung 1946 yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, Selendang Sutra 1946 yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu, dan Sepasang Mata Bola 1946 yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Ismail Marzuki mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Meskipun memiliki fisik yang tidak terlalu sehat karena memiliki penyakit TBC, Ismail Marzuki tetap bersemangat untuk terus berjuang melalui seni. Hal ini menunjukkan betapa rasa cinta pada tanah air begitu tertanam kuat dalam dirinya.